Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan penyelesaian soal program linear dengan cara grafik. Baik, soal yang pertama yaitu tentang maksimasi. Di sini dikatakan perusahaan sepatu membuat dua macam sepatu, yaitu sepatu pria dan sepatu wanita. Untuk membuat sepatu-sepatu itu dibutuhkan 3 buah mesin. Sepatu pria mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam, kemudian tanpa melalui mesin 2 langsung dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam, kemudian sepatu wanita tidak diproses di mesin 1, tapi pertama kali dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam dan mesin 3 selama 5 jam. Nah, jam kerja maksimal per minggu untuk mesin 1 yaitu 8 jam, mesin 2 yaitu 15 jam, dan mesin 3 yaitu 30 jam. Nah, sumbangan terhadap laba untuk setiap sepatu pria sebesar 30.000 dan sepatu wanita sebesar 50.000. Pertanyaannya, berapa lusin sepatu pria dan sepatu wanita yang harus diproduksi agar diperoleh laba yang maksimal? Kita masuk ke penyelesaiannya. Pertama, kita cari dulu atau tentukan variabel keputusan. Nah, kita asumsikan di sini tadi kan ada sepatu wanita dan sepatu pria. Sepatu pria kita asumsikan sebagai X1 dan sepatu wanita kita asumsikan sebagai X2. Jadi X1 sama dengan sepatu pria dan X2 sama dengan sepatu wanita. Nah, setelah membuat variabel keputusannya, kita ke fungsi tujuannya. Fungsi tujuan. Fungsi tujuannya kan yaitu Z maksimum, Z max. Jadi Z maxnya itu sama dengan tadi kan diketahui bahwasannya 30.000 sepatu pria. Sepatu pria kan tadi X1. Jadi 30.000 X1 ditambah sepatu wanitanya kan sebesar 50.000. Jadi sepatu wanita tadi kan X2. Jadi kita buat 30.000 X1 ditambah 50.000 X2. Itu untuk fungsi tujuannya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke fungsi batasannya. Dimana tadi kan ada 3 mesin. Mesin 1, mesin 2, dan juga mesin 3. Jadi tadi untuk mesin satunya tadi kan sepatu pria dikerjakan selama 2 jam di mesin 1. Berarti sepatu pria kan tadi X1, berarti 2X1 ditambah pengerjaan sepatu wanita di mesin 1 itu tidak diproses. Jadi kita buat ditambah 0x2 itu kecil dari sama dengan di sini pengerjaannya itu untuk mesin 1 maksimalnya 8 jam. Jadi kita buat 8. Selanjutnya untuk mesin 2-nya itu kan tadi untuk sepatu pria tidak dikerjakan di mesin 2, dia langsung ke mesin 3, berarti 0x1 ditambah, sedangkan untuk sepatu wanita di mesin kedua itu selama 3 jam, berarti 3x2. Tadi kan pengerjaan maksimalnya di mesin yang kedua yaitu 15 jam, jadi kita buat 15 jam. 15. Nah, untuk mesin yang ketiga kita lihat lagi.
Untuk mesin yang ketiga, itu sepatu pria dikerjakan selama 6 jam dan sepatu wanita dikerjakan selama 5 jam. Jadi X1-nya ada 6, 6X1 ditambah 5X2 kecil dari 9. Tadi pengerjaannya selama 30 jam. Kurang dari sama dengan 30. Kemudian kita kan sudah menentukan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan juga fungsi batasannya. Selanjutnya kita akan menggambarkan batasan ini ke dalam grafik. Buat Nah, untuk menggambarkan batasan ini ke dalam grafik, kita ubah dahulu pertidaksamaannya menjadi persamaan. Kemudian kita cari dua pasang titiknya. Nah, yang pertama kita buat di sini A. Di sini kan diketahui 2x1 tambah 0x2 kurang dari atau sama dengan 8. Berarti 2x1 itu kecil dari sama dengan 8. Karena di sini kan 0. Nah, kita ubah ke bentuk persamaan. Jadi kita dapatkan x1-nya sama dengan 4. Kemudian yang keduanya, ini kan x1-nya 0. Jadi kita pakai yang x2-nya 3x2 kecil dari atau sama dengan 15. Dan x2-nya 3x2-nya kita ubah dulu ke bentuk persamaan. Jadi kita dapatkan x2-nya itu sama dengan 5. Selanjutnya, kita kan sudah tahu untuk persamaan 1 dan persamaan 2, pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 2. Kemudian yang C itu yang ini, 6x1 ditambah 5x2 kecil sama dengan 30. Nah, misalnya kita ambil x1 sama dengan 0. Sama dengan 0, maka kita masukkan 0 ke x1-nya. Sama dengan 30. Berarti kita dapatkan x2-nya itu sama dengan 6. Selanjutnya, jika kita ambil x2-nya 0, maka kita masukkan x2 sama dengan 0 ke pertidaksamaannya. Jadi kita masukkan x2 sama dengan 0 ke pertidaksamaannya. Jadi kita dapatkan di sini nanti 6x1 ditambah 5x2-nya kan 0 sama dengan 30. Maka kita dapatkan x1-nya sama dengan 5. Nah, setelah kita dapatkan, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan ke dalam, atau kita masukkan titik-titik ini ke dalam grafik. Kita masukkan batasan-batasannya ke dalam grafik. Ini untuk x1 dan yang ini untuk x2-nya. Jadi yang pertama itu kita masukkan x1 sama dengan 4. Jadi x1 sama dengan 4, berarti kita pakai yang di sini 4, x1-nya 4, x2-nya 0 ya. Jadi kita tarik garis dari x1 sama dengan 4.
Ini merupakan X1 sama dengan 4. Kemudian yang kedua itu X2-nya sama dengan 5. X2 sama dengan 5 berarti di sini. Kita tarik juga garis. Selanjutnya di sini X1-nya itu 5 dan X2-nya itu 6. X1-nya 5 berarti di sini. X2-nya 6 berarti di sini. Kita tarik garis. Jadi kita dapatkan yang mendekati 0, kita arsir di sini. Ini merupakan daerah visible. Daerah visible keuntungan maksimal, di mana daerah visible ini adalah penyelesaian yang tidak melanggar batasan-batasan yang ada. Jadi kita dapatkan beberapa titik dari sini. Yang pertama itu ada titik 0, itu titik 0,0. Kemudian di sini kita buat titik A. Titik A itu berarti X1-nya 4, X2-nya 0 berarti 4,0. Kemudian ada juga di sini titik B. Titik B ini berarti perpotongan antara X1 sama dengan 4 dan juga batasan yang ketiga tadi, yang ini. Kemudian kita dapatkan juga di sini titik C-nya itu di antara batasan yang ketiga dengan batasan yang kedua. Kemudian di sini ada titik D, di mana titik D ini berarti X1-nya 0, X2-nya itu 5, 0,5. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari titik optimalnya. Nah, titik optimal ini yang akan dihubungkan dengan fungsi tujuan. Nah, ada beberapa alternatif yang akan kita pakai atau gunakan. Alternatif 1 yaitu titik 0. Ini kita pakai titik 0, di mana titik 0 ini terletak di 0,0. Yang berarti kalau kita menggunakan Z tadi itu kan 30.000 X1 tambah 50.000 X2. Jika kita substitusikan 0,0 ini, maka akan didapat hasilnya juga tetap 0. Kemudian untuk alternatif yang kedua, alternatif 2 ini kita menggunakan titik A. Titik A berarti di sini itu di 4,0. X1-nya 4, X2-nya 0. Jadi kita substitusikan juga ke Z tadi. 30.000 dikali 4 ditambah 50.000 dikali 0. Maka akan kita dapatkan hasilnya 120.000. Selanjutnya untuk alternatif yang ketiga, untuk alternatif yang ketiga ini kita akan menggunakan titik B. Dimana titik B ini kan di antara batasan 1 dan juga batasan 3. Batasan 1 dan juga batasan
3. Untuk batasan satunya itu kan tadi X1 sama dengan 4. Kemudian batasan 3-nya itu tadi 6X1 ditambah 5X2 sama dengan 30. Jadi kita pakai X1-nya itu sama dengan 4. Berarti 6 dikali 4 ditambah 5X2 sama dengan 30. Maka akan kita dapatkan kita peroleh nanti X1-nya, X2-nya sama dengan 6/5. Selanjutnya kita masukkan ke fungsi tujuannya tadi. Jadi Z sama dengan 30.000 dikali X1-nya ditambah 50.000 dikali X2-nya 6/5. Maka akan kita dapatkan hasilnya itu 180.000. Selanjutnya alternatif yang keempat. Alternatif 4 ini kita menggunakan titik C. Titik C ini kan berarti diantara batasan 2 dan juga batasan 1. Di antara batasan 2 dan batasan 3. Nah, untuk batasan 2-nya kan tadi X2 sama dengan 5. Untuk batasan 3-nya sama seperti yang di atas, 6X1 ditambah 5X2 sama dengan 30. Jadi kita masukkan ke sini 6X1 ditambah 5 dikali 5 sama dengan 30. Maka kita peroleh X1-nya sama dengan 5/6. Di sini kita sudah dapatkan X1-nya 5/6 dan X2-nya itu 5. Jadi kita masukkan ke fungsi tujuannya tadi. Z sama dengan 30.000 dikali X1-nya itu 5/6 dan juga kita tambahkan 50.000 dikali X2-nya tadi kan kita dapatkan di situ 5. Maka didapatlah hasilnya 275.000. Selanjutnya alternatif yang terakhir. Alternatif 5 ini kita menggunakan titik D. Dimana kan titik D itu berarti kita menggunakan batasan 2 tadi. Batasan 2 itu X2 sama dengan 5. Berarti dia terletak di titik 0,5. Langsung saja kita substitusikan ke nilai Z-nya, berarti 30.000 dikali 0 ditambah 50.000 dikali 5. Maka kita dapatkan hasilnya itu 250.000. Nah, jadi kita sudah mendapatkan hasil beberapa alternatif tadi. Dari semua yang kita peroleh, hasil yang paling besar itu ada pada alternatif yang keempat, di mana itu hasilnya itu adalah 275.000. Maka sebaiknya
perusahaan sepatu tersebut memproduksi sepatu pria sebanyak 5/6 lusin dan juga sepatu wanita sebanyak 5 lusin. Karena pada alternatif ini keuntungan maksimal diperoleh yaitu sebesar 275.000.